Iklan menjadi bagian terpenting bagi pemasaran sebuah brand atau perusahaan. Sebuah iklan yang powerful bahkan bisa membujuk serta menggerakkan target konsumen untuk melakukan pembelian atau bahkan tindakan lainnya. Tapi ternyata membuat iklan seperti ini tak semudah kelihatannya loh. Copywriting untuk media digital dan tradisional memiliki pendekatan yang berbeda. Kita perlu memasukkan aspek psikologis yang tepat pada copy yang kita buat. Dari yang gak mau beli, jadi pengen beli. Dari yang gak tertarik, jadi klik karena penasaran. Itulah kekuatan copywriting. Hai, aku Nabila Aidit, seorang UX writer dari Gojek. Sebelum fokus ngedesain experience aplikasi Gojek bersama tim, aku bekerja sebagai growth writer. Penyedia konten berbasis data dan metrics untuk media seperti push notification, email, billboard, media cetak, dan lainnya. Nah, di sini aku mau membantu kamu dalam menulis copy yang menarik, menjual, dan bersaing dalam industri periklanan. Ikutin kelasnya dan bersiaplah jadi copywriter yang handal. Pernah nggak sih kamu tergoda ngeliat iklan buy one get one kayak gini? Terus jadi impulsif beli walaupun sebenarnya tuh nggak butuh-butuh banget sepatu baru. Aku yakin hampir semua dari kita tuh pernah ngalamin hal kayak gitu. Termasuk juga aku loh. Kira-kira kenapa ya sebuah iklan tuh bisa terlihat begitu menggoda? Sampai-sampai bisa mengubah keinginan kita dari yang awalnya nggak tertarik jadi bela-belain jadi beli. Halo, kenalin aku Nabila Aidit. Saat ini aku bekerja di Gojek sebagai UX Writer. Setiap harinya aku fokus ngedesain experience aplikasi Gojek sama teman-teman desainer, researcher, PM, dan juga illustrator. Sebelum aktif di UX Writing, aku sempat kerja sebagai growth writer. Nah, kalau di growth team waktu itu, fokus aku lebih nge-provide konten, aset, dan juga copy experimentation, juga campaign, yang data dan metrics driven. Jadi kerjaanku bukan sekedar nge-provide konten, tapi nge-provide konten yang di-backup oleh data, dan bisa ngegerakin metrics. Beberapa media yang digunakan waktu itu tuh ada push notification, email, billboard, media cetak, brosur, dan banyak lagi. Di kelas ini nih, aku bakal ngebahas seputar dunia copywriting. Terus apa sih copywriting itu? Copywriting itu berasal dari dua kata, copy dan writing. Copy adalah teks promosi atau pemasaran yang biasa kita lihat di sebuah iklan atau campaign. Sedangkan writing adalah kegiatan menulis. Jadi, copywriting adalah kegiatan menulis teks pemasaran atau iklan yang tujuannya untuk ngebujuk target konsumen melakukan tindakan sesuai dengan goals yang ingin dicapai iklan atau campaign tersebut. Tindakannya bisa berupa pembelian barang, nge-download aplikasi, atau ngebuat mereka nge-subscribe newsletter agar tetap update dengan info promosi atau berita seputar brand yang terbaru. Nah, karena copywriting bisa ngebujuk target konsumen untuk ngelakuin apa aja yang kita mau, suka ada sebutannya nih, kalau copywriting adalah seni menjual dengan kata-kata, dan copywriter sebagai penulis copy disebut sebagai salesman kata-kata. Kalau aku sih setuju ya dengan sebutan itu, karena balik lagi, tercapainya sebuah kampanye pemasaran itu salah satunya ditentukan oleh copy yang menarik. Nah, sebuah copy itu terdiri dari beberapa bagian. Pertama ada headline atau judul. Headline ini tuh berfungsi sebagai attention grabber atau penarik perhatian pertama dalam sebuah copy. Di bawahnya headline tuh ada yang namanya subheading sebagai jembatan antara heading dengan body copy. Fungsinya itu untuk ngenerangin headline karena kadang ada beberapa headline yang kalimatnya ngegantung supaya bisa ngebangkitin rasa penasaran target konsumennya. Tapi subheading ini sifatnya opsional ya. Ada copy yang menggunakan subheading, ada juga yang enggak. Selanjutnya itu ada body copy. Body copy ini tuh berisi informasi lanjutan dari headline dan juga subheading yang fungsinya itu untuk ngepaparin value proposition atau alasan kenapa target konsumen harus memilih produk kamu. Nah, terakhir itu ada yang namanya call to action atau kalimat yang ngajakin target konsumen untuk ngelakuin sebuah tindakan. Kalau di contoh yang ini, tindakan yang diinginkan adalah target konsumen untuk memasukkan email biar selanjutnya dikirimin informasi produk lebih lanjut. Bagian terakhir yang juga bersifat optional adalah tagline dan slogan. Slogan dan tagline merupakan kata-kata unik yang catchy yang diasosiasikan terhadap sebuah brand atau produk.
Nah, teman-teman pasti masih ada yang nganggap kalau misalnya tagline dan slogan itu adalah hal yang sama. Padahal keduanya tuh berbeda loh. Kalau tagline itu ngerepresentasiin brand, sedangkan slogan ngerepresentasiin produk atau campaign. Contoh tagline yang paling diingat masyarakat adalah tagline Just Do It dari sebuah brand olahraga atau I'm Loving It yang jadi tagline restoran fast food asal Amerika. Nah, kalau contoh slogan yang mungkin teman-teman ingat nih, ada Anak Bangsa Bisa yang jadi campaign perusahaan transportasi online Indonesia atau Mulai Aja Dulu yang jadi slogan sebuah e-commerce. Nah, tagline atau slogan ini kadang-kadang dibuat oleh copywriter loh. Setelah tahu bagian-bagian copy, teman-teman mungkin masih penasaran nih, sebenarnya apa sih yang dilakuin copywriting sehingga dia begitu powerful sampai-sampai bisa memengaruhi target konsumen. Secara general, copywriting itu ngelakuin 3 hal kepada target konsumennya. Pertama adalah engage, bagaimana sebuah copy bisa menarik atau mengikut sertakan target konsumen, bahkan sejak pertama kali mereka ngelihat iklan tersebut. Mulai dari engage dengan perhatian dan interest mereka sampai ke emosinya. Kedua, bagaimana sebuah copy bisa membujuk atau meyakinkan target konsumen jika produk yang mereka pasarkan itu emang worth it bagi si target konsumennya. Caranya dengan nyebutin value proposition atau keunggulan-keunggulan dari produk yang kita tawarin. Terus lanjut ke poin terakhir ya, yaitu influence atau mempengaruhi. Copywriting itu harus bisa mempengaruhi keputusan target konsumennya untuk ngelakuin tindakan sekarang juga. Nah, kalau untuk brand atau perusahaan, apa aja sih manfaat copywriting itu? Manfaat pertama, copywriting itu bisa mendatangkan keuntungan secara penjualan. Kedua, bisa membuat perusahaan mencapai return of investment-nya atau meraih bisnis goal. Lalu yang terakhir atau yang ketiga, jangan lupa copywriting itu juga penting buat branding loh. Nah, udah tahu kan seberapa powerfulnya copywriting dan pentingnya peran copywriter? Bisa dibilang hampir setiap brand atau perusahaan tuh membutuhkan copywriting. Apalagi industri periklanan yang menjadi induk dari copywriting juga terus berkembang sekarang. Hal ini tuh didukung oleh Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf yang sedang menggencarkan dukungannya untuk mengoptimalkan industri periklanan Indonesia. Perlu teman-teman ketahui nih, industri periklanan tuh masuk ke 16 subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Di tahun 2016, subsektor periklanan masuk ke 8 besar penyumbang produk domestik bruto atau PDB ekonomi kreatif dengan menyumbang sekitar 0,81%. Kontribusi subsektor ekonomi kreatif terhadap PDB nasional pun cenderung meningkat tiap tahunnya loh. Itu artinya ekonomi kreatif masih akan terus berkembang dan industri periklanan juga menjadi bidang karir yang menjanjikan. Bahkan menurut Bekraf nih ya, iklan tuh memiliki soft power yang berperan membentuk pola konsumsi, pola pikir, dan pola hidup masyarakat. Terus, siapa sih yang bertanggung jawab untuk menciptakan soft power tersebut? Gak lain adalah copywriter. Tapi ternyata di balik kekuatannya, jadi copywriter itu bisa dibilang susah-susah gampang loh. Kenapa ya? Karena copywriter itu tuh dituntut untuk bisa berpikir kreatif, untuk bisa menciptakan copy yang menarik atau bahkan membekas di ingatan target konsumennya. Sayangnya, gak semua orang tuh bisa menulis copy yang atraktif, persuasif, dan menjual yang bisa meyakinkan target konsumen agar melakukan sebuah tindakan atau action. Belum lagi kalau kita harus berpacu dengan deadline dan mengalami writer's block alias idenya mampet. Duh, kalau gitu susah juga ya jadi copywriter. Tenang aja, jangan khawatir, aku bakal bantuin kamu memahami cara menulis copy yang menarik, persuasif, dan juga menjual. Nah, bakal aku mulai dengan membahas hal-hal apa aja yang harus kamu ketahuin sebagai copywriter, mulai dari jenis media copywriting, copywriting formula, sampai gimana bisa menggunakan pendekatan psikologis dalam copy supaya menarik perhatian target konsumen. Setelahnya, aku bakal juga ngebahas skill atau kemampuan dasar copywriter yang meliputi creative thinking dan dasar-dasar menulis. Terus masuk ke tahapan menulis sebuah copy, dari mulai kamu menerima brief, lalu ke tahap pencarian ide lewat brainstorming, sampai membuat headline dan call to action yang powerful. Terakhir, aku juga bakal membahas bagaimana menulis copy di media cetak, media luar ruang, dan digital. Menarik kan pembahasannya? Cocok banget deh buat kamu yang ingin memulai karir di bidang copywriting atau buat para copywriter pemula yang ingin meningkatkan skillnya. So, tonton terus ya. Di video selanjutnya, aku bakal ngejelasin jenis-jenis media copywriting.
Ternyata beda media tuh beda juga loh karakteristik kopinya. Terus apa aja ya bedanya? Tonton di video setelah ini ya. See ya! Halo, ketemu lagi bareng aku Nabila di course copywriting. Setelah di video sebelumnya aku udah bahas tentang definisi dan fungsi copywriting, sekarang waktunya ngebahas tentang di mana aja sih biasanya copy itu bakalan muncul. Nah, secara garis besarnya media copywriting itu terbagi jadi dua. Pertama itu media tradisional dan yang kedua adalah media digital. Media tradisional adalah media yang dari dulu udah sering kita lihat sebagai tempat beriklan, atau bisa dibilang sebagai media utama beriklan sebelum era internet berkembang. Nah, ada 3 jenis media tradisional. Pertama itu media cetak, yang kedua itu media broadcast atau penyiaran, dan yang ketiga media luar ruangan atau out of home media. Aku bahas dari media cetak dulu ya. Yang termasuk contoh media cetak itu ada majalah, koran, pamflet, brosur, buklet, dan katalog. Ada 2 bentuk kopi dalam bentuk media cetak. Pertama, iklan display atau display ads atau juga dikenal sebagai banner. Iklan display adalah iklan yang di dalamnya udah mencakup kopi dan desain visual atau gambar. Biasanya sih iklan display diaplikasikan di majalah, koran, pamflet, dan brosur. Nah, panjang pendeknya kopi itu sangat bergantung pada dimensi atau ukuran iklan display serta besar kecilnya gambar yang digunakan dalam iklan tersebut. Kalau iklan displaynya full satu halaman majalah, berarti space-nya lumayan besar sehingga kopi yang ditulis bisa lebih detail. Tapi kalau ukuran displaynya kecil, otomatis kopinya juga lebih sedikit ya. Meski begitu, penulisan kopi pada iklan display harus mengadopsi prinsip KISS atau Keep It Short and Simple. Jadi kata-kata yang digunakan itu harus singkat, padat, jelas, alias nggak boleh bertele-tele. Nah, selain iklan display, ada juga yang namanya advertorial. Advertorial itu merupakan gabungan dari kata advertisement dan juga editorial. Dengan kata lain, advertorial adalah teks promosi yang dikemas dalam bentuk artikel layaknya produk jurnalistik. Karena bentuknya ini artikel, tentu kopinya bakal jauh lebih panjang dibandingin iklan display. Selain itu, kalau iklan display lebih mengarah ke hard selling, advertorial ini tuh lebih ke soft selling. Jadi pembaca tuh jarang ada yang ngeh kalau misalnya yang mereka baca tuh merupakan artikel jualan loh. Contohnya seperti advertorial yang ini nih. Topik yang diangkat adalah cara agar kucing bisa selalu sehat dan panjang umur. Caranya dengan merawat tubuh kucing agar selalu bersih, melimpahkan kasih sayang ke kucing, ngebuatin jadwal bermain, dan terakhir memberi makanan bergizi untuk si kucing. Nah, di poin terakhir tuh baru ketahuan kalau misalnya ini adalah sebuah advertorial untuk produk makanan kucing. Nah, karena letak key message dan advertorial itu biasa ditaruh di akhir artikel, sehingga tuh sering banget pembaca nggak sadar kalau yang mereka lagi baca adalah sebuah iklan. Maka dari itu, advertorial disebut sebagai soft selling. Media tradisional yang kedua adalah media penyiaran atau broadcasting. Jenisnya itu ada TV dan juga radio. Nah, untuk TV dan radio itu karakteristik kopinya lumayan berbeda loh. Keduanya itu cenderung menempatkan aspek storytelling yang kuat untuk menarik perhatian target konsumennya, khususnya lewat sisi emosional. Nah, contoh iklan dengan storytelling yang kuat itu bisa kamu lihat di iklan-iklan dari Thailand. Kenapa dibilang kuat? Karena banyak iklan Thailand tuh yang bisa ngebuat emosi penontonnya ikut larut. Entah itu perasaannya sedih atau mungkin bahagia. Gak cuma menggiring emosi penontonnya aja, mereka tuh juga bisa menyuntikkan value-value dari produk mereka lewat cerita yang menyentuh. Nah, pembahasan soal storytelling ini bakalan aku bahas lebih lanjut di video Basic Writing Skills ya. Lanjut ke media tradisional ketiga, yaitu out of home media atau media luar ruang. Media iklan ini tuh bisa kita lihat di pinggir jalan atau tempat-tempat umum seperti stasiun, bandara, dan terminal. Contoh media luar ruang itu ada billboard, poster, juga banner yang menempel di bus, taksi, dan kereta. Karakteristik media luar ruang tuh bersifat selintas. Maksudnya tuh apa sih? Jadi, penempatan media luar ruangan itu kan kebanyakan di pinggir jalan atau di tempat-tempat yang biasa kita lewatin gitu aja. Sehingga tuh kita cenderung ngelihatnya secara selintas atau sekilas. Hal ini berdampak pada panjang kopi yang ditulis, kata-kata yang digunakan biasanya lebih ringkas dibanding iklan display di media cetak, yaitu sekitar 5-6 kata. Kalau teksnya kepanjangan, gak bakal bisa dibaca semuanya dong.
Berarti goals dari iklan tersebut gagal tersampaikan, selain itu teks singkat dinilai lebih efektif dan mudah diingat. Makanya, kadang copy pada billboard itu tidak terlalu menunjukkan detail atau value proposition, tapi lebih mementingkan headline yang catchy atau menarik perhatian. Malah kadang lebih menonjolkan visualisasinya tanpa ada call to action. Masuk ke jenis media yang kedua, yaitu media digital. Nah, media digital ini juga macam-macam loh bentuknya. Pertama ada website, iklan pada website ada bentuknya iklan display atau banner, dan advertorial. Karakteristik banner tuh bisa dibilang mirip dengan media cetak, yaitu terdiri dari copy dan visual. Sehingga panjang pendeknya copy mengikuti ukuran banner dan besarnya gambar. Kalau kamu seorang in-house copywriter, nggak menutup kemungkinan sih, selain membuat copy banner, kamu juga akan menulis detail iklan atau promosi yang bakal muncul ketika banner tersebut diklik. Selanjutnya ada advertorial atau kadang disebut web copy. Karakteristiknya tuh mirip dengan advertorial di majalah atau koran. Cuman jumlah kata pada web copy lebih sedikit dibandingin majalah dan di koran. Perbandingan jumlah kata-katanya tuh sekitar 50% atau setengahnya. Misalnya, kalau kamu nulis advertorial di koran atau majalah mencapai 1000 kata, di website tuh cukup sekitar 500 kata aja loh. Alasannya, mata manusia tuh cenderung 25% lebih lambat membaca tulisan di layar dibandingin dengan membaca di kertas. Selanjutnya, mata itu juga bakal lebih cepat capek kalau misalnya terlalu lama menatap layar monitor. Nah, perbedaan selanjutnya itu terletak pada SEO atau Search Engine Optimization. SEO merupakan serangkaian proses yang dilakukan untuk meningkatkan traffic kunjungan web supaya web copy yang kamu tulis bisa muncul di halaman pertama Google. Terus, apa aja sih yang mempengaruhi SEO ini? Oke, pertama itu ada judul dan headline ke web copy kamu. Yang kedua, paragraf pertama atau 100 kata pertama dalam web copy tersebut. Di kedua bagian ini, kamu harus memasukkan keyword atau kata-kata yang biasanya digunakan orang ketika mencari sebuah topik. Ingat, keyword yang kamu pilih harus tetap relevan dengan isi web copy-nya ya. Jenis media digital yang kedua adalah media sosial. Contohnya Facebook, Twitter, dan juga Instagram. Copy yang akan muncul masih berbentuk iklan display atau banner. Nah, karena kecenderungan orang di media sosial itu kan nge-scroll feed dengan cepat, alias hanya melintas postingan secara sekilas. Maka iklan display di media sosial itu harus eye-catchy dari segi desain dan juga copy. Kamu bisa tulis kata-kata yang bisa membuat target konsumen berhenti dan melihat postingan kamu lebih lanjut. Tapi jumlah kata-katanya jangan panjang-panjang ya. Idealnya tuh sekitar 25 karakter untuk headline dan maksimal 90 karakter untuk body copy-nya. Terkadang nih, kamu juga harus menulis caption sebagai penguat image yang diposting. Lanjut ke media digital ketiga, yaitu video digital. Konsepnya sama seperti iklan di TV, yaitu mengedepankan storytelling yang powerful. Bedanya, videonya bakal muncul di platform berbasis internet seperti YouTube. Media digital keempat itu adalah email marketing. Teman-teman pasti sering dapatkan email dari sebuah brand terkait promosi yang sedang berlangsung. Nah, itu tuh salah satu bentuk copy yang dibuat oleh copywriter. Tapi jangan sampai tertukar dengan newsletter email ya. Newsletter email adalah email yang berisikan daftar konten gratis terbaru. Contohnya, postingan blog dari sebuah brand yang diterbitkan oleh tim konten marketingnya mereka. Intinya, email marketing itu lebih ditunjukkan untuk keputusan transaksional. Sedangkan newsletter itu lebih untuk mengedukasi sekaligus menumbuhkan brand awareness kepada konsumennya. Karakteristik copy email marketing harus ringkas dan tidak bertele-tele. Untuk bagian subjek emailnya, jumlah kata yang digunakan idealnya sekitar 41 karakter atau 7 kata aja. Sedangkan untuk body emailnya maksimum 200 kata ya. Nah, dalam dunia digital marketing, khususnya email marketing, kamu tuh perlu tahu istilah open rate dan click through rate atau CTR. Open rate adalah angka yang menunjukkan berapa banyak email kamu dibuka oleh penerima. Sedangkan click-through rate atau CTR adalah angka berdasarkan banyaknya orang yang ngeklik link yang tercantum di body email kamu. Semakin menarik subjek dan body email yang kamu buat, semakin besar pula angka open rate dan CTR yang dihasilkan. Media digital kelima adalah mobile apps. Di mobile apps, copy-nya juga akan muncul dalam bentuk display atau banner. Tapi ada ciri khas lain dari mobile apps, yaitu push notification.
Push notification merupakan pesan notifikasi singkat dari sebuah aplikasi yang muncul di layar handphone kamu. Karakteristik copy push notification ini mirip dengan email marketing sih, harus singkat, padat, dan jelas, mengingat space-nya juga terbatas loh. Nah, panjang body copy push notification yang ideal itu sekitar 10-15 kata, dengan headline sekitar 5 sampai dengan 6 kata aja. Menurut Localistics, push notification mengandung kurang dari 10 kata akan mendatangkan CTR alias click-through rate mencapai 8,8%. Sedangkan kalau kamu menggunakan lebih dari 10 kata, maka CTR yang dihasilkan akan lebih sedikit. Ingat ya, selain memperhatikan jumlahnya, kamu juga harus memperhatikan kata-kata yang kamu pilih dalam headline. Karena headline push notification itu sangat powerful dalam menentukan jumlah open rate. Kalau headline yang gak menarik, bisa-bisa target konsumenmu langsung hapus semua notifikasinya gitu aja, tanpa baca dulu isi push notification-nya. Karakteristik ini tentu berbeda ya dengan media cetak. Contohnya pamflet. Kalau di pamflet, kamu tuh bisa aja langsung tulis shocking sale, diskon up to 70%. Sedangkan di push notification, kamu perlu memberi pertanyaan yang menggelitik target konsumen kamu, seperti mau tampil cantik tanpa mahal. Nah, tadi kan aku udah ngebahas soal jenis dan karakteristik media tradisional dan digital. Terus, kira-kira media mana sih yang paling efektif buat beriklan? Kalau teman-teman berpikir sekarang kan eranya internet, pasti media digital sih yang paling efektif. Berarti anggapan teman-teman masih kurang tepat tuh. Karena menurut survei yang dirilis Marketing Sherpa, di 2017 media tradisional, khususnya media cetak, masih menjadi media yang paling dipercaya konsumen ketika mereka ingin membeli sebuah produk. Jika diperhatiin lebih lanjut nih, 4 jenis media yang ada di urutan 5 besar merupakan media tradisional, yaitu media cetak, iklan TV, iklan radio, dan juga media luar ruang. Sedangkan media digital yang paling dipercaya adalah email marketing, atau berada di posisi ketiga. Selain itu, ada sebuah studi komparasi terhadap efektivitas iklan produk cat di majalah dan video digital. Studi komparasi yang dilakukan oleh Girsang di tahun 2017 ini menyebutkan jika kedua media tersebut dinilai sama-sama efektif untuk memasarkan produk, baik itu efektivitas dari segi empati, persuasi, impact, dan juga komunikasi. Jadi udah tahu ya, jika kedua media ini tuh sama-sama efektif untuk beriklan. Selain itu, efektivitas media ini juga harus disesuaikan dengan goals marketing yang kamu buat. Nah, kalau kamu niatnya mau meningkatin awareness, media luar ruangan jadi pilihan yang tepat. Karena ukurannya yang cenderung besar dengan copy yang singkat. Sedangkan, kalau kamu mau meningkatkan sales, media cetak, TV, dan media sosial patut dipertimbangkan. Oke, setelah tahu berbagai macam media copywriting, bukan berarti copywriter tuh jadi boleh milih-milih nih. Ah, mau nulis media cetak aja deh, atau mau di media sosial aja deh supaya lebih banyak yang nge-share. Nggak kayak gitu ya. Dengan banyaknya media copywriting, berarti semakin menambah challenge buat kamu sebagai copywriter untuk bisa menulis copy yang powerful dan menarik di berbagai macam media tadi, baik itu media tradisional maupun media digital. Nah, selanjutnya aku akan lanjut ngebahas soal basic knowledge for copywriter. Tepatnya soal copywriting formula. Karena nggak cuma bikin kue, bikin kopi yang menarik itu juga ada formulanya loh. So, tonton terus video selanjutnya. Sampai jumpa!